Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya
minal ibadah wa dzikru sholihin kifaratun. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia para kiai, para asatidz yang punya wilayah, Bapak RW, Bapak RT, jamaah sekalian, jamaah Maulid. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa menyelenggarakan Maulid dan hadir di tempat yang penuh berkah ini. Karena kita sedang memperingati hari lahirnya manusia agung yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Karena beliaulah adanya alam ini, karena nurnya lah kita pun berada. Untuk itu alhamdulillah dengan Maulid ini benar-benar yakin di dada-dada kita nurnya semakin bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ilok kita umat yang gak mau solawat. Ilok orang sini ya, bahasa Bekasi. Saya sudah bisa, karena Bekasinya Bekasi Cikarang Timur, Bekasi Timur perbatasan Karawang, bisa bahasa Sunda. Kembali Bapak Ibu jamaah sekalian, kenapa sih suka ada yang mempermasalahkan Maulid ya? Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lah. Padahal banyak diceritakan dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka zikrok, wa rafa'na telah kami angkat, telah kami tinggikan derajatmu, zikrok dengan disebut-sebut. Kita baca sholat berapa kali dalam sholat? Ayo. Ketika azan kita pun baca syahadat, menyebut nama baginda Rasulullah. Rafa'na laka zikrok. Setiap waktu kita nyebut nama-nama beliau. Allah sendiri menghormati Nabi Yahya dalam surat Maryam. Maaf saya lupa tadi, lagi nyari-nyari apa ayat 15 apa ayat 35. Insya Allah bapak-bapak hafal kalau saya sebut. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ada yang hafal? Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini salam Allah, ucapan selamat Allah kepada Nabi Yahya ketika Nabi dilahirkan, ketika Nabi Yahya wafat, dan ketika Nabi Yahya dibangkitkan. Berarti yang mengucapkan selamat kepada orang yang baru lahir siapa yang pertama? Allah. Bid'ah tidak? Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Yahya. Malah wafatnya pun disebut selamat. Dan kita pun kadang begitu, selamat jalan dan selamat berbahagia. Maaf, jangan kalah sama orang teroris. Kenapa? Teroris si pelakunya itu jadi pengantennya, mau senang-senang di sananya, berarti selamat berbahagia gitu. Tapi dalam Islam tidak ada untuk merusak orang lain dengan cara bunuh diri. Beda dengan perang seperti di Palestina. Jadi untuk orang soleh wafat itu justru lebih berbahagia. Makanya silakan saja selamat jalan dan berbahagia. Karena bertemu siapa? Mau bertemu dengan Allah.
lahir, selamat ketika wafat, dan selamat ketika bangkit. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu. Ada yang nyari tidak? Kalau dibantu ayat, saya lupa tepatnya ayat 15 atau ayat 35 surat Maryam. Itu. Jadi peringatan Maulid itu untuk memberi semangat kepada kita. Tadi hadis Dailami yang saya sebut di mukadimah, zikrul anbiya minal ibadah wa zikru solihin kifaratun. Menceritakan Nabi bagian dari ibadah. Maaf, supaya tidak kemana-mana, saya bawa ini kitab, tadi saya fotokopi dulu biar adil. Ini ada 5, sebelah sini 2, ini kanan saya berarti ya, atau siapa? Ini di depan saya juga 2. Ada dalam kitab apa? Ini kan berjanji disarah atau diperjelas lagi, namanya kitab Madarijus Sumud karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Madarijus Sumud tadi menjelaskan dari mulai Abtadiul Imla'a sampai walama wakana sallallahu salam itu diperjelas. Ini Patuba liman kana ta'zibuhu sallallahu alaihi wasallam goyata marobihi wa marma. Ayat 15 ya? Wih, Pak Bun luar biasa. Terima kasih. Ketua luar biasa. Nabi Yahya kan ya? Tuh, Allah mengucapkan selamat hari kelahiran. Bukan bid'ah ketika ada orang lahir kita mengucapkan selamat. Jadi memperingati hari kelahiran itu ada dalam Al-Quran. Lanjut kita ke tadi paling atas, patuba yang dalam kurung ya. Ini ahli marhaba, ahli berjanji ya harus hafal. Ketika saya sebut awal, insya Allah bisa meneruskan ya. Patuba liman kana ta'zibuhu sallallahu alaihi wasallam goyata maromihi wa marma. Kebahagiaan untuk orang yang mengagungkan dengan takjim yang luar biasa, mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus barisan 1, 2, 3, barisan keempat agak di kiri ada huruf wa'lam. Ini biar tidak kemana-mana, karena kita maulid ya sekitar ini yang harus kita bahas. Anal itinai. Tadi karena saya buru-buru, ini ada beberapa kalimat yang hilang. Anal itinai bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mempersiapkan kelahiran Nabi, mempersiapkan maulid Nabi ini dengan apa? Ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ada berbagai macam air, ada air putih, ada air hitam ini. Hitam putih. Ada gorengan. Itina tuh. Itinnya apa? Mempersiapkan hari kelahiran Nabi min a'zomil kurubati. Itu takorub yang paling agung. Takorub yang paling agung mempersiapkan maulid Nabi. Ini takorub, mendekatkan diri kepada Allah berwasilah dengan Rasulullah. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya untuk maulid Nabi ini adalah min a'zomil kurobat, takorub yang paling agung atau seagung-agungnya takorub. Wazalika, maulid Nabi itu hasil bi'it amito'am, dengan mempersiapkan berbagai macam makanan. Makanannya udah siap? Insyaallah. Luar biasa. Di sini penjelasannya nomor 1. Nomor 1 apa? Makanan bi'it amito'am, mempersiapkan makanan.
di sini nomor 1, silakan aja dalam kitabnya. Baru kedua, wa qiraatul Qur'ani. Kedua apa? Baca Quran. Tadi kita udah baca Quran, tawasul, surat-surat pendek, kalimat-kalimat thayyibah. Nomor berapa tuh baca Quran? 2. Nomor satunya Madang geden. ya kalau kata orang sini ngaji ngejo. Ngaji yang ngejo. Hampir sama ya, ngaji ya harus ngejo. Ngejo artinya makan. Wa qiraatul Quran wa maaf bacanya salah, saya tadi ada ba ya. Wa qiraatil Quran harus kasroh yasulu bi it'ami ta'am wa qiraatil Quran wa zikril idin nubuyah, dan tadi qasidah Nabi, pujian-pujian kepada Nabi, baca berjanji, baca apa tadi maulid debat dan sebagainya, pakai musik, itu semakin menghantarkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi lagi mahalul qiyam, harus lebih berasa kehadirannya Rasulullah. Alhamdulillah, yakinkan ketika kita mahalul qiyam, Rasul itu hadir. Makanya ada mahalul qiyam. Di tempat lain kadang mahalul qiyam bukan pakai wangi-wangian saja, pakai apa lagi? Buhur juga iya. Ada lagi, pakai apa lagi? Petasan. Benar? Ya. Setuju tidak kalau pakai petasan? Baik. Kalau saya setuju saja. Kenapa? Kesel. Jam 00 orang lain pada nembakin langit. Kenapa kita nggak bisa? Ayo. Maksudnya ini. Saya kampung yang emang perbatasan dengan apa sih? Sebelah sana Golop, sebelah sini Maikarta, kesananya Jababeka. Kalau satu Masehi itu luar biasa. Dor di mana-mana. Saya jadi kesel. Satu Muharram harus dor. Giliran nyari petasannya langka. Enggak musim kali ya. Nah makanya untuk mengungkapkan itu boleh ketika mahalul qiyam pakai petasan. Habib aja pakai petasan, benar? Ceritanya kan gini. Tamu yang sangat diagungkan, tamu-tamu yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya biasanya besan, benar? Bapak, ibu, apalagi ibu-ibu masak buat besan spesial, bener? Bener. Lagi masak, udah masak, anak dekat gak boleh, takut dicobain anak-anak. Galak itu ibu-ibu. Awas buat besan. Pisang gede, pisang super, pisang bagus buat siapa? Makanan enak buat besan. Begitu besan datang, disambut dengan petasan. Tamu agung itu sampai pakai batik yang paling bagus. Mau apa? Nyambut besan. Semuanya untuk besan. Artinya mengagungkan sekali. Besan itu mbek karo petasan. Bener? Datang besan nggak ada petasan, bid'ah itu. Cocok. Nggak sesuai, ganti jangan besan kalau nggak ada petasannya. Nah, yang datang ketika mahalul qiyam siapa tadi? Baginda Rasul, marhaban ahlan wa sahlan. Kedatangannya kita tunggu-tunggu, kelahirannya kita agungkan. Hilok nggak boleh kita pasang petasan. Ayo, nyambut besan pakai petasan aja boleh. Artinya petasan adalah waktu orang tua dulu kita itu alat untuk memuliakan orang yang sangat diagungkan dan kedatangannya ditunggu-tunggu. Makanya ada sebagian ketika mahalul qiyam pakai petasan. Kan yang dinilai hati, niat mengagungkan, itu niatnya. Ya cuma harus ada pemberitaan dulu, ini ada apa? Ketua siap-siap nih. Penutupan. Boleh. Kita niatnya mengagungkan. Innamal a'malu binniyat. Habis kita jangan terlalu tertinggal.
tadi ketika jam 00, Masya Allah luar biasa itu, kembang api, pesta luar biasa. Giliran kita maulid Nabi, masa nggak ada petasan? Jadi maulid Nabi itu hasil dengan menyiapkan makan. Nah, kedua baca Quran, ketiga baca qasidah nabawiyah, pujian-pujian kepada Nabi. Nah, langsung ke bawah, jangan dibaca semua lah kalau kepanjangan. Ada daun Nabi, ada asar. Kalau kaul sahabat sebutnya asar. Kalau kaul Nabi hadis. Langsung ke bawah, saya ingin mengutip 1, 2, 3 baris dari bawah, bukan dari yang nazar, bukan. 3 baris dari bawah. Waqala Syafi'i. Ada ketemu. Ya Allah, yang lain nggak megang ya. Kalau ada grup dipoto ke grup biar ngajinya di HP. Biar gak jadi bid'ah kan gitu. Akhirnya jadi ibadah. Dikit-dikit bid'ah. Kenapa gak naik ontak ya? Tapi kalau nggak ada kopi bid'ah tuh, Pak. Nah iyalah, nanti sampai ke bahasan kopi. Operasi jauh melangkah ke atas. Waqala Syafi'i, ada ketemu. Nah, kalau ada grup WhatsApp-nya silakan foto seperti grup yang lain lihat HP. Lagi ngapain itu orang-orang pada liatin HP? Lagi ngaji gitu. Lah ngaji zaman now. Waqala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man barang siapa jamaah mengumpulkan dari barat, dari timur, kumpul berapa RT ini? 6. RT 1 sampai RT 6 dikumpulkan, jamaah mengumpulkan. Kenapa kumpul? Limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati maulid Nabi. Mengumpulkan siapa? Ihwan. Kalimatnya ihwan. Yang hari ini berarti ihwan akhwat. Kenapa? Maaf, guru saya saking bencinya ke PKI, jangan nyebut apa. PKI kepada temannya nyebut apa? Kawan. Ya benar. Nah ini apa? Saya lupa tuh. Bahasa PKI itu sampai gak mau menyebutkannya. Kawan nyebutnya kalau PKI kepada temannya. Kita ihwan. Ihwan itu saudara tapi satu akidah, maka sebutnya ihwan. Nah tadi, barang siapa mengumpulkan untuk maulid Nabi ihwanan, ihwan wahayya'a, dan mempersiapkan lahum bagi ihwan aman. Nomor 1 lagi baik. Dikumpulkan bukan untuk baca Quran, bukan untuk maulid Nabi, tapi suruh makan. Berarti ini bid'ah ya, harusnya makan dulu ini. Kalau sesuai kitab makan dulu. Jadi amaliyah Isya, maghrib Isya amaliyah, baru makan. Setelah makan baru maulid seperti ini. Makanya saya tadinya mau datang, kemarin kan nyebut saya mau maghrib di sini. Udah biasa amaliyah, nanti kebahas di sini lah. Wahayya, mempersiapkan lahum bagi ihwan-ihwan yang datang aman makanan. Wa amila, dan beramal. Ihsan. Nah ini amila ihsanan itu apa? Makanya tadi untuk mengamalkan ini saya nyebut, insya Allah saya datang sebelum maghrib ingin berjamaah di sini. Cuman maaf, mungkin sholat kami belum ini ya, takut dianggap asing. Kadang ada sholat sunat sambil duduk. Karena dari maghrib sampai isya itu jangan keluar rumah, jangan keluar dari masjid, jangan keluar dari sajadah, harus dari maghrib sampai isya. Itu wa amila ihsanan. Beda, bukan amila khairon. Khairon berarti kebaikan saja. Kalau ihsan, bapak, ibu, ada mukmin, berarti kata
Nah, kalau isimnya apa? Mukmin orang ya. Apa mukmin berarti iman. Orang beriman disebutnya mukmin. Kalau Islam orangnya disebut muslim. Iman orangnya disebut mukmin. Kalau Islam muslim. Ihsan muhsin. Ini kelas tinggi. Jadi harus mengamalkan iman, Islam dan ihsan. Wa amila ihsanan. Mengamalkan ihsan berarti amalan Islam, amalan iman, ada semua dalam amalan ihsan. Kita terbalik ketika mendoakan saudara kita yang meninggal, semoga si A meninggalnya membawa iman Islam. Kurang. Harus apa? Membawa iman, Islam dan ihsan. Harus dibawa nih setelah Maulid Nabi ini. Di sini Maulid aja untuk orang-orang ihsan, untuk orang-orang ihsan. Bukan iman Islam saja, untuk ihsan. Makanya di sini wa amila ihsanan. Kenapa wa amila ihsanan? Jarang yang mengamalkan, dianggap tidak umum. Kalau amalan Islam, amalan iman biasa, amalan kelas ihsan luar biasa. Makanya kalau diamalkan kadang ada yang bingung juga. Kenapa tadi ada sholat sambil duduk? Bapak jamaah sekalian, ikhwan ya, ikhwan ahwat. Rukun sholat kita perhatikan kalimatnya. Rukun sholat bisa 17, bisa 14, bisa 13. Kalau Imam Ghazali 18. Yang satunya khusyuk itu rukun. Pernah baca? Wah, udah pengen makan apa? Ini ditanya udah gak nyambung nih. Biasa sampai jam berapa? Jangan lama-lama lah. Minggu depan kan takut ngaji lagi. Jam 10. Tadi udah dibahas apa? Ihsan. Tadi amalan ihsan dianggap ada asli karena tadi saya bahas dulu apa ada sholat sunat sambil duduk. Kenapa sambil duduk? Dalam rukun sholat pertama rukun sholat an-niyatu, niat dibahas tuh niat. Wasani al-qiyamu, berdiri. Al-qiyamu kalimat berikutnya silahkan buka Sapina atau kitab lain. Kurang lebih ada dua ini. Al-qiyamu fil fardi, berdiri di dalam sholat fardu. Kalau bukan fardu bagaimana? Fil fardi itu fi dzorfiyah, di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat berarti boleh tidak berdiri. Jangan aneh nanti kalau lihat sholat ada orang sholat sambil duduk. Asal sholat sunat. Ada kalimat berikutnya dalam kitab apa saya lupa merhatikannya, cuman saya ini mungkin dasarnya. Dalam kitab lain kalimatnya gini, wasani al-qiyamu in kanatis sholatu fardon. In kanat apabila keadaan as-sholatu sholatnya fardon. Fardon harus patah nasab karena hobar tanah. Ada yang ingat di rumiahnya ini? Wah, udah pada lupa ya. Rukun sholat kedua itu berdiri jika sholatnya sholat fardu. Berarti jika sholatnya sholat sunat boleh tidak berdiri. Habaib banyak yang melaksanakan, sekali-kali boleh mengamalkan ilmu. Dalam kitab Fathul Mu'in sifat sholat dijelaskan boleh sholat sunat sambil duduk. Berdiri itu fil fardi atau in kanati sholatu fardon. Untuk sholat fardu harus berdiri. Nah itu. Kedua, soal amalia saya dari maghrib ke isya kadang sholat sunatnya diperjamaahkan. Ini mungkin yang aneh ya. Padahal di sini sebelum subuh suka tadim tidak?
Assalatu wassalamu alaik. Itu kan? Ya Rasulullah. Ada kalimat berikutnya. Ya man asra bikal muhaiminu laila. Ada yang hafal nggak? Tolong dibantu. Ayo. Pataqaddam talis sholati fasolla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi ketika Mi'raj sholat di langit keempat, kalau tidak salah, Pak sholat kuluman pisama, maka ikut sholat semua makhluk, nabi-nabi dan malaikat pisama yang ada di langit. Wa antal imam, Nabi Muhammad jadi imamnya. Nabi sholat di situ sudah sampai ke Sidratil Muntaha belum? Belum. Sudah menerima sholat fardu yang 50 waktu, akhirnya ditawar sampai 5 waktu belum? Belum. Berarti Nabi melaksanakan sholat sunat berjamaah. Tarhimnya hafal, giliran orang mengamalkan itu bengong. Ini ajaran mana? Kan gitu dianggapnya. Jadi ikhwan akhwat, ketika melihat orang lain berbeda dengan kita, kitanya mungkin yang belum paham dan belum mendapatkan ilmunya, cari lagi kitabnya. Jangan menyalahkan. Seperti menyimpan kedua tangan setelah takbiratul ihram. Ada yang di dada, ada yang di bawah dada, ada lagi yang di bawah pusar. Pernah lihat yang di bawah pusar? Saya mengamalkan di bawah pusar. Tadinya tahta sori pauko suroh, di bawah dada, di atas pusar. Ternyata dalam kitab Wasiatul Mustafa atau Minah Husaniyah, di situ dijelaskan halaman 3 sebelah kiri, Nabi berwasiat kepada Imam Ali menyuruh menyimpan tangannya di bawah pusar. Kenapa pusar? Pusar itu pusat. Yang saya rasakan dengan menyimpan tangan di bawah pusar lebih dulu. Sebelumnya yang di depan itu saf depan saya bisa kenal, jangankan saf depan, kaligrafi aja bisa saya baca itu. Ya di masjid di musola kadang ada kaligrafi. Dalam sholat kadang bisa baca kaligrafi. Pengalaman saya itu. Nah setelah menyimpan tangan di bawah pusar ternyata benar-benar nunduk. Jangankan kaligrafi, yang di depan aja udah nggak pernah. Kan harus seperti itu. Nah jadi ketika ada orang menyimpan tangan di atas dada, silahkan, berarti ada dasarnya. Di bawah dada boleh, di atas di bawah pusar pun boleh. Bahkan tidak megang tangan sama sekali, tangannya di kebawahkan pun boleh. Yang pernah haji dan pernah umroh, lihat tidak di Mekah, ada semua itu. Ada yang sholatnya di sini, di bawah dada, di bawah pusar, dan tidak nyimpan pun ada. Dipraktekkan kalau di Mekah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum dan yang sudah bisa cepat ke sana lagi. Nanti yang sholat itu macam-macam di sana. Dengan syafaat Nabi, dengan karomah para wali, mudah-mudahan yang hadir di sini cepat-cepat bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Biar tadi bisa melihat di kita mungkin hanya di atas dada, di bawah dada, di bawah pusar jarang. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi banyak. Salat sambil duduk pun banyak. Alhamdulillah mungkin saya baru 3 mingguan baru pulang. Kembali dilanjut tadi, wa amila ihsanan, beramal dengan ihsan. Ihsan itu tadi amalan ihsan itu maghrib keluar musola, keluar rumah, turun dari sajadah, ihsan. Bukankah para penceramah banyak yang menceritakan baginda Nabi saking banyaknya sholat, telapak kakinya apa? Bengkak. Sering yang ngomong itu, sering. Kalau tidak melaksanakan amilah ihsanan, gak mungkin tuh telapak kakinya sampai bengkak. Ayo berarti Rasul sholatnya
banyak. Saya sebutkan deh. Makanya kemarin saya ngomong, saya insya Allah amalia di sini. Takut beda, mungkin saya disuruh pada Isya. Udah makanya agak lambat ya, mohon maaf. Jadi ba'da maghrib kan setelah sholat harus zikir. An-Nisa 103. Fa'idza qadaitumus sholata fazkurullah. Bukan ayat awal, kalimatnya bukan dari awal tuh. Silakan buka An-Nisa 103. Fa'idza qadaitumus sholata fazkurullah. Apabila kamu sekalian selesai menunaikan sholat, fazkurullah, zikirlah kamu kepada Allah. Fazkuru fil apa? Fil amar. Fil amar itu apabila Allah menggunakan fil amar dalam Al-Quran wajib. Al-amru idza udhika yansariful wujub. Kepanjangan. Dan kaidah usul fikih al-amru lil wujub. Jika Allah menggunakan fil amar berarti wajib. Berarti zikir setelah sholat hukumnya wajib. Ayo, kondisional lah. Kalau lagi bekerja atau di perjalanan 3 kali nggak apa-apa. Tapi di lain waktu harus disambung lagi. Apa dia mulai zikir lagi. Zikirnya apa? Yang umum berarti apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi yang zikir paling utama apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Amalan Nabi Muhammad, amalan nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Sampai demo berjilid-jilid ke Jakarta bela kalimat tauhid, diajak zikir melehoi. Ya. Jadi lebih senang demo apa lebih senang zikirnya? Alhamdulillah, harus lebih senang zikirnya. Karena jelas ayatnya tadi, perintahnya. La ilaha illallah hurufnya ada berapa? Udah ngantuk apa udah lapar ini? Jadi la ilaha illallah hurufnya berapa? Ini segini banyaknya 6 RT. La ilaha illallah belum tahu hurufnya ya. Kita hitung bareng. Ini malam minggu berarti harus nambah waktunya. Habis ditanyanya pada diem baik. Suara sayanya lagi, terus mic-nya juga ya. Apa kode harus cepat-cepat selesai ini? Ini malah lebih yang tadi. Halo. Udah kita hitung bersama biar gak ngantuk. 12, alhamdulillah. Nabi yang kita peringati lahirnya tanggal 12. Nabi ini membawa agama tauhid, membawa kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Hurufnya 12. Amalkan oleh kita selaku umatnya supaya tidak celaka. Supaya tidak celaka. 12 lagi banget. Ayo, supaya tidak celaka 12 habis sholat harus zikir. Celaka 12 kalau habis sholat nggak zikir itu. Ayo. Kalau cinta Nabi bukan muludan saja, bukan baca berjanji saja, harus amalkan zikirnya. Buka Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Yang bisa mengambil uswah hasanah Nabi 3 orang. Yarjullaha, orang yang berharap selamat kembali kepada Allah atau orang yang berharap rahmat Allah. Kedua, wal yaumal akhir, berharap pada hari akhir itu selamat. Ketiga, wa zakarallaha katsira, orang itu zikirnya banyak. Ayatnya jelas, ayatnya data, zikirnya yang malas gitu ya. Terima aja berarti kita zikirnya malas. Nah, dengan memperingati Nabi ini ingin ngambil uswah hasanah, itu zikirnya harus banyak. Wa zakarallaha
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Tadi fa iza qadaitum sholata fadzkurullah wazkur rabbaka fi nafsika. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan zikir. Sedangkan kalau Allah menggunakan fi'il amar berarti zikir itu wajib. Kita belum merasakan zikir itu wajib ya. Kembali tadi, la ilaha illallah hurufnya 12. Supaya ganteng kita hitung deh. La, lam dan alif berapa? Ilaha, alif, lam, ha 3. Sudah berapa? Illa, istisna, alif, lam, alif 3. Berarti adalah Allah, alif, lam, lam, ha berapa? 4. 8 dan 4 12. Yakinkan angka 12 ini bukan sembarangan oleh orang tua kita. Maaf, ini orang Jawa lah. Kadang nakudina harus repok pas angka 12, benar? Sekarang hari apa? Atau malam apa nih? Ahad. Ahad itu naktunya berapa? Buka perimbuan. 5. Buka perimbuan. Ahad itu 5. Allah. Supaya jadi 12 harus mencari lahir yang naktunya 7. Yang lahir 7 hari apa? Ayo. Ini adat bukan syariat. Kalau adat boleh dilanggar, syariat gak bisa ditawar. Jangankan dilanggar, ditawar pun gak bisa. Kalau syariat, ini adat. Jadi harus jelas. Hari apa tadi? Anak-anak, hari Rabu. Rabu naktunya 7. Nah, Ahad naktunya 5. 5 dengan 7 itu kata orang tua repok katanya. Besok hari apa? Setelah Ahad? Senin. Naktunya berapa? 4. Harus nyari yang naktunya 8. Hari apa naktu 8? Kamis. Berarti Senin harus nyari lahir Kamis. Ibu-ibu mikir nih. Nah, gua dengan suami kayaknya bukan cocok, kayaknya nyari lagi. Ibu-ibu tenang. Ini adat boleh dilanggar. Yang celaka 12 adalah walaupun tadi Ahad nikah dengan Rebo angkanya pas 12, jika tidak zikir tetap saja celaka 12. Ahad nikah dengan hari Senin, Ahad nikah dengan hari Selasa, kalau mengamalkan zikir tidak akan celaka 12. Tenang ibu, enggak nyari lagi enggak. Tenang, aman bu. Suruh zikir aja suaminya. Ada masa-masa. Jadi yang pentingnya zikir. Jadi angka 12 ini luar biasa. Makanya ketika datang bulan Mulud, di mana saja, di mana-mana pada muludan. Di astana muludan. Apa astana? Ober. Benar ya? Di musola muludan, di istana muludan, di gang juga muludan, di masjid musola muludan. Karena kalau tidak muludan ini bulan berkah, bulan luar biasa. Harus muludan. Makanya insya Allah berkah. Alhamdulillah. Ini belum beres bahas ini ya. Wa amila isanan ba'asahullah, bahasa maka bakal membangkitkan Allah kepada orang man jama'a li maulidin nabi yaumal kiamah, pada hari kiamat, ma'asidikin bareng dengan orang siddiqin, wasuhada bareng dengan suhada, wasolihin bareng dengan solihin, wa yakunu dan keadaan orang itu fi jannatin naim, di dalam sorga yang penuh kenikmatan. Jannatin jama, bukan nun dan tak marbutoh. Nun pakai alif, taknya tak tasniah, berarti jama. Orang yang mengumpulkan ikhwan, menyiapkan makanan untuk pembahasan Maulid Nabi dan amalannya amalan ihsan. Amalan ihsan itu tadi, zikirnya banyak, sholat
sholatnya banyak, sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang umum para dai, baginda Rasul kakinya sampai bengkak mengamalkan sholatnya banyak. Nah kita harus tahu atau sholat apa aja sih, nggak akan sampai bengkak lah. Beda dengan Rasul Mas dari semalam sholatnya ratusan rakaat, kita mah puluhan, bertahan dari maghrib sampai isya lah. Perhatikan kalimatnya tadi, wa yakunu fi jannatin naim. Bakal ada orang itu di dalam sorga jaman yang penuh kenikmatan. Tadinya kita biar gak ngantuk baca tuh yang di bawahnya lam yang salim batuto. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yaktalim qattu toha mutlaqon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana Zubabatun abada fi jismihil hasani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami bi qalbihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yara zillahu bi syamsi zufatani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya zabi muhtatani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami hadzal khasaisu fadhatakun aminat min syarri nari wa surraki wa min mihani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Iwan ahwat 6 bait ini harus hafal. Kenapa 6 bait ini adalah menyimpulkan berjanji ini sifat Nabi khususiat yang ada di Nabi kan ketika berjalan tidak ada bayangannya. Kedua, banyaklah di sini kalau dijelaskan takut ini ditanyanya aja kadang udah nggak nyambung udah pengen makan kayaknya nih. Lahirnya Nabi sudah dihitung, itu kan hanya orang-orang khusus. Nah, kesimpulannya gitu. Tuh 6 bait ini menceritakan khususiat atau keistimewaan Nabi. Makanya hazal khosoisu ini kekhususan hafalkanlah oleh kamu sekalian, takun amina, kamu akan aman min sarinari, dari keburukannya api, apa kebakaran, apalagi api neraka, akan aman. Wasurokin, dan aman dari pencurian.
Wa min mihani, dan aman dari pancabahya. Luar biasa. Hafalkan 6 bait ini tadi. Aman dari buruknya neraka atau api kebakaran, dari pencurian dan dari pancabahya. Makanya silakan diperbanyak. Kalau yang bawah beda, itu saya dapatnya dari kitab Muraqi Ubudiyah karangan Imam Ghazali. Kalau yang atas ini kitab Madarijus Su'ud karangan Imam Nawawi. Tadinya kan tadi ini Maulid Nabi adalah zikrul anbiya, menceritakan Nabi. Mau bercerita Nabi, ada lam yang talim kotu toha. Nabi tidak pernah muab. Kita di sini udah berapa kali di sini? Kotu sama sekali. Nabi tidak pernah muab sama sekali. Nah, kalau muab bagaimana nutupnya? Dibalik, bukan nutup gini tapi dibalik. Ini ada sejarahnya lagi. Kenapa tidak gini? Kok nutupnya gini? Ada yang tahu? Sudah nggak jawab, udah nggak ini. Untuk berikutnya lah. Biasa sampai jam berapa sih? 10. Jam 10 ada waktu setengah pagi. Cuman karena ditanyanya nggak nyambung ini, karena ini apa ya? Karena bid'ah ya. Maksudnya harusnya makan dulu. Ibu-ibu masak apa sih ini sampai bapak-bapak nggak bisa ditanya, udah ingatannya pengen makan terus nih. Menunya rahasia. Rahasia dapur. Ini Pak RW kayaknya udah ngintip duluan. ini konsennya terganggu. Jadi gitu, kalau melihat tadi wa amila ihsanan, amal ihsan adalah maghrib amalia, sholat sampai isya, habis isya makan. Habis makan baru baca berjanji, apa dibuka dengan tawasul tadi atau hadiah, baca berjanji baru khidmat ilmiah seperti ini. Jadi makannya setelah amalia ihsan. Ada makan dulu. Kalau udah makan makanya diajak ngobrolnya nyambung kali ya. Ini nyaut baik. Langsung pulang ntar. Gak apa-apa, yang biasa aja udah. Maaf, itu mah ya silahkan kebiasaan di sini silahkan berjalan. Karena orang sini tahu kebiasaan di sini dan bagaimana enaknya. Ya saya mah karena di sininya it'amu ta'am dulu, kok jadi makan dulu gitu. Sebelum ditutup tadi masih ada waktu sedikit lagi. Ingin beruswah ke Nabi. Di akhirnya ada 3 tadi untuk orang yang berharap bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, dan selamat di hari akhir. Hari akhir itu kapan? Kiamat menurut umum. Hari akhir itu sekarang. Siapa yang bisa hidup sampai besok? Ada yang yakin nggak? Nah, berarti kalau besok tidak yakin kita bisa hidup besok, berarti sekarang apa? Akhir. Makanya ibadahlah kamu seolah-olah ibadah ini terakhir. Benar? Nah, untuk orang yang ingin pulang kepada Allah dengan selamat atau ingin mendapat rahmat Allah, orang yang ingin selamat di hari akhir, dan orang yang zikirnya banyak. Nah, berarti mengamalkan juga faidza qadaitum sholata fadhkurullah. Zikir. Dijajarkan zikir bagaimana nih? Siap? Alhamdulillah. Harus, karena amalan itu harus diijazahkan. Kalau tidak diijazahkan, faedahnya kurang. Yang mengijazahkan sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam NU ada motonya apa? Wa'tasimu bihablillah. Hablun apa arti hablun? Tali, tapi diartikan apa? Hablun disebut agama. Artinya kalau belajar agama harus kepada orang yang sanadnya nyambung seperti tali, seperti tambang. Wa'tasimu bihablillah. Hablun artinya tali, tapi diartikan di situ wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah agama Allah. Jadi dikatakan tali, tapi yang dimaksud agama. Kenapa?
kalau belajar agama harus kepada orang yang sanad silsilahnya nyambung, gurunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengijazahkan zikir pun ini nyambung sanadnya ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap ya? Kita umat Nabi, Qurannya jelas, tadi amalnya jelas, supaya kita menjadi kelas ihsan. Kelas ihsan. Ijazah ini kalau dalam istilah lain, dalam kitab Sirul Asrar saya menemukan talqin. Hadisnya sahih. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati di antara kamu, talkinnya harus dengan la ilaha illallah. Prakteknya kadang orang lagi sakarat dituntun ditalkin ya. Seperti itu benar ya? Orang lagi sakarat ditalkin. Kalau sakarat ditalkin hasilnya bagaimana? Mudah-mudahan bisa ngikutin nggak tuh yang sakarat? Bisa nggak? Orang sudah lidahnya udah kaku, matanya sudah tidak berfungsi, ya lagi sakarat itu. Tapi bagaimana? Manfaat tidak manfaat? Silakan aja. Keluarganya senang. Tapi hasilnya bagaimana? Mudah-mudahan. Kedua, talqin itu kadang dilakukan untuk orang yang sudah dikubur. Benar? Sudah dikubur, di atas ditalqin. Yang nalqin bisa amil, bisa tokoh agama, bisa ulama di situ. Talqin untuk yang sudah dikubur adalah pembekalan. Menjelaskan ada bakal datang dua malaikat, pertanyaannya man robuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Jawabannya pun diberikan. Kalau kata anak sekolah mah dikasih bocoran ya. Ya, dikasih bocoran. Masalahnya yang di dalam kubur nangkap enggak? Dikasih bocoran. Diri dan datang munkar nakir bisa nggak jawab? Hasilnya mudah-mudahan. Ya benar, tidak pasti. Ketiga, sebetulnya yang harus ditalkin itu orang yang mati hatinya. Doyan kopi, doyan rokok, doyan bala-bala, tapi hatinya goplah. Al goplah kal mayit. Jika hatinya goplah, kal mayit seperti mayit. Nah, kal mayit itu yang harus ditalkin. Bagaimana kalau yang sehat, kalau goplah itu ditalkin, hasilnya buka surat Al-Fatah ayat 18. Biar danta dulu, buka dulu ayo. Jangan mau ditalkin, kan gitu. Biar danta dulu. Jelas jaminannya. Duh, maaf bapak-bapak yang sudah lapar, saya juga sama lapar. Udah ngantuk ya? Besok nggak kerja lah. Sabar dulu. Cepat, ayo cepat. Kalau ingin cepat, tolong cepetin. Al-Fatah itu 48, ayatnya 18. Ibu-ibu yang di sono di pojok juga boleh buka. Aplikasi Quran ada kan ya? Harus ada lah. Ilok TikTok kamu loh tuh. Oh, ini, oh ya. Kalau ini agak halus, sayanya kan lagi ini, tapi nggak apa-apa. Berarti kalau pakai ini ibu-ibu dengar. Maka Al-Fatah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sampai situ dulu. Laqad radiya, la sungguh qad, la pasti qad sungguh radiya telah ridho Allah 'anil mu'minina terhadap orang mukmin id yubayyi'unaka tatkala berbaiat mereka orang mukmin itu tak kepadamu wahai Muhammad. Baiatnya di mana? Tahta syajarah, di bawah la ilaha illallah. Saya lebih cepat itu maksudnya Pak. Dipercepat. Tahta syajarah adalah la ilaha illallah berdasarkan Ibrahim 24.
Jangan dibuka tabut kelamaan. Alam taru kaifa daraballahu masalah kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Kalimat thayyibah kasajaratin thayyibah. Berarti sajarah thayyibah adalah la ilaha illallah. Mempercepat ayat ini berarti Allah telah ridho kepada orang mukmin yang beat kepada Nabi Muhammad dengan la ilaha illallah. Sajarah adalah la ilaha illallah. Quran dijelaskan oleh Quran lagi. Kan ada Quran dijelaskan oleh hadis. Jelas berarti ayatnya. Tadi talqin kepada yang sakaratul maut hasilnya mudah-mudahan. Talqin kepada orang yang sudah dikubur hasilnya mudah-mudahan. Talqin kepada orang yang sehat seperti ini hasilnya pasti. Jawabannya di Al-Fatah ayat 18. Dapat apa katanya? Dapat ridho. Kod masuk ke fi'il madhi. Sudah. Maaf. Saya biar kenal. Ini Pak Ustadz apa namanya? Maaf. Ustadz Rijal. Kalau sudah di beat atau ditalkin Pak Ustadz Rijal radhiyallahu an. Kaget. Benar gak saya nyebut kepada beliau Pak Ustadz Rijal radhiyallahu an? Baca ayatnya dengan teliti. Ayo, biar gak ngantuk. Paling lapar gak? Lapar mah lapar ya. Bentar lagi lah. Salah nggak kalau saya nyebut kepada beliau radhiyallahu anhu? Masih bengong. Perhatikan ayatnya. Laqad radhiyallahu anil mu'minin. Ridho Allah bukan untuk sahabat saja. Kita dengarnya ketika taraweh, al-khalifatul awal li sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-khalifatu sani li sayyidina Umar bin Khattab, al-khalifatu salis li sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalimat ayatnya anil mukminin, bukan anil sahabat. Ayo, Allah telah ridho kepada orang mukmin yang hidup di tahun sampai sekarang tahun 2023. Jangan dianggap radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat saja. Ini Quran terhadap orang mukmin. Benar. Jadi percaya kalau ditalkin atau di beat atau di ijazah zikir mendapat apa jaminannya? Ridho. Sekali lagi biar kiri kanan adil. Sebelah kiri saya siapa? Ustaz Harun. Pak Ustadz Harun radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Boleh enggak? Cuman walaupun sudah di PA, kita mah banyak dosa, belum pantas, gak usah dipakai-pakai. Cuman ini mah ya biar bapak-bapak kaget aja. Tapi benar nggak kalau nyebut gitu? Benar, ini Quran. Anil mu'minin, bukan anil sahabat, bukan anil tabi'in. Anil mu'minin. Benar. Makanya saya di NU suka nyebut Torikoh paling NU lebih NU daripada Torikoh itu lebih NU daripada NU gitu. Yang lain nggak berani nyebut Gus Dur radhiyallahu anhu. Saya mah berani. Gus Dur radhiyallahu anhu. Ayatnya jelas. Jadi kepanjangan. Langsung ke tadi kita mau ijazah zikir ya. Istilahnya bisa talqin atau beat. Kita ingin ikut Nabi, ingin nyambung sanadnya ke Nabi ya belajar zikir. Yang mengambil uswah Nabi adalah wa zakarullaha katsira, zikirnya banyak, sholatnya banyak. Jadi ke depan kalau mau maulid setelah amaliyah ihsan itu makan dulu. Kalau memungkinkan. Siap ya? Siap di ijazah ini? Siap banget. Bapak, Ibu silakan ikut. Yang mengijazahkan zikir ini bukan saya tapi
mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul. Guru beliau Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin, gurunya Syekh Abdul Mubarak, gurunya Syekh Tolha. Syekh Tolha berguru kepada Syekh Holil Bangkalan Madura. Nyambung dengan pendiri-pendiri NU. Pendiri NU itu orang-orang ahli zikir semua. Nah, Syekh Holil berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tadi Syekh Tolha gurunya langsung kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kalau NU tadi ada beberapa orang lagi baru ke Syekh Ahmad Khotib Sambas. Satu silsilah. Terus sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir, terus sampai ke Zainal Abidin, sampai ke Sayyidina Ali karomallahnya, sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya jelas. Saya punya catatannya. Maka yang mengijazahkan zikir tadi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Maslul. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, talqin itu apa? Talqin kalau menurut bahasa nuntun, berarti harus diikuti. Yang dimaksud talqin adalah memasukkan kalimat tauhid yang hurufnya 12 ke dalam raga, nyawa, dan rasa. Memasukkan kalimat tauhid ke dalam raga, nyawa, dan rasa. Itu talqin. Jadi tolong diperhatikan seperti ini. Maka semuanya fokus. Yang jauh gimana ya? Tunduk. Tapi jangan dipraktekkan dulu. Saya jelaskan dulu. Jadi tunduk seperti ini, matanya dipejamkan. Tarik nafas dulu. Setelah tarik nafas baru diucapkan la, sampai ke ubun-ubun. Dari tunduk sampai tengadah wajahnya itu gambarkan, rasakan lam alif dari bawah pusar ditarik ke perut, ke dada, ke mulut sampai di ubun-ubun. Lam alif 2 huruf naik sampai ke ubun-ubun, maka kepalanya pun dari tunduk la. Seperti itu. 2 huruf masuk dari depan. Ngisi 3 latifah, latifatul ahfa, nafsi, kolam. Setelah agak tengadah, lam alif sampai di ubun-ubun, wajahnya arahkan ke dada kanan. Ilaha. Ke dada kanan, ngisi 3 huruf, alif, lam, ha. Ilaha. Gambarkan dalam hati kita, bayangkan alif lam ha masuk ke dada kanan. Persisnya 2 jari di atas susu kanan, latifatul hobi. 2 jari di bawah susu kanan, latifatul ruhi. 2 latifah diisi oleh 3 huruf, alif lam ha. Ilaha. Wajahnya arahkan ke sebelah kiri sambil diucapkan, dan dalam pikiran kita 7 huruf illa dan lapanullah masuk di dada kiri. Illallah. Napasnya baru dilepas. Jadi la sampai ubun-ubun, ilaha dada kanan, alihkan illallah. 1 napas. Jadi napas kita sudah bersamanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Napas kita sudah bersamanya. Itulah zikir untuk alim. Ke atas, ke kanan, ke kiri. Ini kan dulu, pahami dulu, baru nanti kita praktekkan. Atas, kanan, kiri. La, sambil membayangkan hurufnya masuk. Ilaha, bayangkan alif lam ha masuk dada kanan. Illallah, gambarkan alif lam alif dan alif lam ha masuk ke dada kiri. Tergambar semuanya.
Tolong ikuti mukadimahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li biputuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azimi sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu mukadimah, tidak harus hafal. Mangga Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita ijazah zikir seperti tadi prakteknya. Sudah jelas semua ya? Tunduk, mata pejam. Kalau saya nyebut tarik napas, berarti kita tarik napas dulu bareng-bareng baru diucapkan. Ini harus pakai suara. Suara itu penting. Ciri hidup ada suaranya. Calon RT sampai calon presiden kalau kurang suara menang tidak? Penting suara itu. Harus pakai suara karena kita ini hidup untuk mencapai kemenangan pakai suara. Sekali lagi saya jelaskan, tarik napasnya baru ucapkan ke atas sampai ubun-ubun, ke kanan dan ke kiri sambil melepas napasnya. Tunduk, mata pejam, tarik napas. La ilaha illallah. Luruskan lagi, jangan lupa gambarkan huruf 12 itu masuk ke titik-titik tadi. Pejam mata, tetap tarik napas. La ilaha illallah. Luruskan lagi, mata tetap pejam. Tarik napas. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal goyat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa inna ma yankusu 'ala nafsi wa man awfa bima hada alaihi Allah fa saytihi ajrun azima. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wa tasimu bihablillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muhsinin wal muhsinat al ahya'i minhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ikhwan akhwat sudah ditanamkan kalimat tauhid ke dalam raga, nyawa dan rasa. Itu harus diamalkan ba'da kulli maktubah, setelah sholat fardu minimal 165 kali.
165 kali. Lebih banyak lebih baik. Kita butuh kehidupan dunia ini banyak, zikirnya harus banyak. Mau 561 boleh, mau 1000, yang penting jumlah ganjil. Setelah ganjil baru ditutup Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jika sibuk dalam pekerjaan dan perjalanan boleh 3 kali, tapi harus dikodok. Dengar dikodok berat dan beban. Jangan merasa beban dan berat. Ini kebutuhan. Kenapa? Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih. Kita suci apa kotor kita? Sekotor apapun manusia ada alat pembersihnya. Alat pembersihnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan sampai bersih, sampai suci. Buka kitab Tankihul Qaul. 1 kali la ilaha illallah 4000 dosa besar rontok dihapus oleh Allah. Amalkan zikir ini supaya bersih. Kalau sudah bersih bisa pulang kepada Zat yang Maha Bersih. Kalau masih kotor gak bisa balik kepada Allah. Tidak bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'unnya bukan ke Allah. Silahkan baca syair Gus Dur tanpa waton ya. Syair tanpa waton Gus Dur silahkan. Roh langsung mana biar bisa pulang ke Allah harus zikir. Ojo mau ngaji syariat bloko, harus ngaji toreko. Lanjut, ini namanya zikir jahar. Yang tadi zikir apa? Ada gerakan. Yang 3 kali lambat jangan dihitung. Kalau mau lanjut berarti 3 kali lambat. Berikutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dihitung. Yang 3 kali jangan dihitung. Paham ya? Selanjutnya kedua zikir khofi. Apa namanya? Zikir apa? Yang pertama zikir, yang kedua zikir khofi, artinya samar. Kenapa samar? Karena dilakukan oleh hati. Hati di mana? Hati itu 2 jari di bawah susu kiri. Mangga pegang dulu susu kirinya mana? Jangan ketuker kiri kanan. 2 jari di bawah susu kiri itu namanya apa? Hati. Dalam bahasa medis jantung. Benar, jantung di sebelah kiri. Cara kerja jantung berdetak. Fungsinya jantung apa? Bernapas. Mengalirkan atau memompa darah dialirkan turun. Kenali, silakan Mangga, kita akan zikir hobi. Tunduk ke arah dada kiri, karena di dada kiri ada hati atau jantung. Mangga, tunduk ke, tidak usah dipegang, tunduk ke dada kiri, fokus ke hati atau jantung yang kerjanya berdetak. Dagu nempel di dada, bibirnya ningkem rapat, giginya pun rapat, lidah dilipat ke langit-langit. Kenapa harus seperti itu? Karena zikirnya oleh hati. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam hati, bukan oleh mulut. Jangan keceplosan oleh mulut. Perintahnya oleh hati, berarti haram kalau keceplosan oleh mulut. Makanya mulutnya dikunci, bibir rapat, gigi rapat, lidah dilipat ke langit-langit. Sekarang tahan napas. Kalau tidak kuat, keluarkan napasnya lewat hidung pelan-pelan. Ditahan lagi. Kembali, kalau tidak kuat napasnya keluarkan lewat hidung pelan-pelan, ditahan lagi. Kenapa harus tahan napas? Supaya lebih berasa detaknya jantung. Cara kerjanya jantung lebih berasa. Ikuti oleh hati. Maaf, ini video mohon dimatikan karena ini rahasia.